Gara-gara Sintayong, para pemain lokal langganan tim nasional Indonesia tersingkir. Bener nggak ya? Oke, nama Rafael Struijk tidak ada dalam susunan pemain saat melakoni leg kedua melawan Brunei. Nama Kurnia Adi adalah salah satu saksi hidup bagaimana match fixing itu terjadi antara Kalteng Putra, PSS Sleman, dan PSMP Mojokerto. Kita ulas. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Banyak orang yang berkomentar, banyak orang yang berbicara gara-gara Sintayong. Akhirnya para pemain-pemain hebat tim nasional Indonesia dari liga lokal semua pada tersingkir. Kalau kita lihat, kita pernah ingat ada nama Evan Dimas Darmono, ada Irfan Jaya, ada Yudo, kemudian Ilyas Pasosevic, kemudian ada siapa lagi, Victor Igbonevo, kemudian ada Ezra William. Sebenarnya kalau menurut saya, para pemain-pemain bintang dan pemain lokal ini bukannya tersingkir sih, tapi lebih tepatnya memang sebenarnya mereka ini adalah pemain-pemain yang bagus dalam segala kemampuannya. Akan tetapi di sini Sintayong benar-benar mencoba untuk membuat sebuah tim nasional itu terbentuk dari pondasi-pondasi bibit-bibit muda. Karena kita tahu selama ini Indonesia selalu mengandalkan timnas senior itu orang-orang yang berumur di atas 23-25, dan akhirnya kita sering melihat dan kita sering menonton bahwa setiap kali Indonesia bermain, ketika memasuki menit-menit ke-60 semuanya hancur. Fisiknya udah mulai menurun, mentalnya udah mulai nggak terjaga, apalagi udah ketinggalan gol. Kemudian determinasinya pun juga berkurang, intelijensinya pun juga udah nggak main, apalagi dalam permainan tertekan. Indonesia cepat buyar konsentrasinya. Jadi bukan berarti Sintayong ini melupakan jasa-jasa mereka, akan tetapi Sintayong lebih ke arah kebutuhan. Karena saat ini timnas Indonesia memang membutuhkan regenerasi untuk tim nasional senior. Jadi memang disiapkan mulai sejak umur yang masih 17, 18, 19, maksimal 23. Jadi kalau kita melihat materi-materi pemain tim nasional kita itu rata-rata dihuni oleh para pemain-pemain yang berumur di bawah 24 tahun. Jadi di umur-umur segitu ini adalah umur-umur di masa-masa keemasan para pemain sepak bola. Karena fisiknya masih stabil, mentalnya masih terjaga, kemudian skill-skillnya pun masih kelihatan. Dan disinilah Sintayong benar-benar menggembleng para pemain-pemain ini. Jadi buat teman-teman netizen seperti saya dan juga netizen, maknanya bukan berarti Sintayong ini melupakan para pemain-pemain lokal dan para pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi oleh Indonesia. Yang jelas untuk pertandingan-pertandingan berikutnya ini Indonesia nantinya akan benar-benar melakoni laga-laga yang luar biasa. Jadi Indonesia, Sintayong khususnya pastinya akan mempersiapkan para pemain-pemain yang benar-benar sudah siap dalam hal apapun, mental, fisik, determinasi, kemudian kedisiplinan. Apalagi saat ini benar-benar Indonesia pengen membuat persepak bolaan Indonesia itu bisa bersaing di kalangan sepak bola Asia Timur, yang mana dia selain mengandalkan fisik, kemudian mental, kedisiplinan, kemampuan, maka kecerdasan juga mulai diterapkan oleh para tim-tim yang ada di Asia Timur, Jepang, Korea, dan juga para tim-tim di Eropa. Jadi maknanya sebenarnya tidak ada menyingkirkan atau
melupakan. Yang pasti memang saat ini timnas menyesuaikan kebutuhannya. Oke, Rafael Struijk tidak ada di susunan pemain kala melakoni laga leg kedua melawan Brunei Darussalam yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 17. Tapi kali ini saya tetap yakin bahwa kerangka materi timnas Indonesia ini tetap akan mampu mengalahkan Brunei Darussalam. Kenapa? Kalau kita melihat permainan pada leg pertama kemarin, memang kalau kita mengamati permainan Indonesia itu cenderung masih sering salah passing, kontrol, kemudian umpan. Meskipun secara keseluruhan sebenarnya permainannya juga bagus. Karena apa? Karena memang bermain defensif itu memang sulit untuk menembus pertahanan lawan karena mereka total bertahan. Tapi Indonesia setidaknya masih mampu menciptakan 6 gol. Ini sebuah pertandingan yang luar biasa. Saya kira Sintayong ini kemarin benar-benar berkali-kali merubah skema dan taktik penyerangan dari timnas Indonesia, yang mana di babak pertama penyerangan ini agak kesusahan untuk merobos jalur pertahanannya dari Brunei Darussalam. Maka di babak pertama hanya tercipta 2 gol. Kemudian di babak kedua ada pergantian pemain, Ricky Kambuaya dimasukkan, kemudian ada Ramadan Sananta. Disinilah ada perubahan skema lagi yang dilakukan oleh Sintayong, dan akhirnya pada babak kedua pun tercipta 4 gol yang akhirnya Indonesia mampu membawa kemenangan pertamanya dengan total 6 gol. Kalau Rafael Struijk ini nanti tidak dimainkan, kemungkinan besar mulai babak pertama Ramadan Sananta sudah akan dipasang bergandengan dengan Dimas Derajat, dan juga Sintayong kemungkinan besar akan memasang Sen Patinama sejak menit awal. Karena apa? Mungkin dari segi fisik Sen Patinama ini sudah bagus. Kenapa leg pertama kemarin tidak dimainkan? Karena masih ada kecapean, karena kita tahu dari Norwegia ke Indonesia itu menempuh perjalanan selama 23 jam itu naik pesawat. Bayangkan kalau naik kereta atau naik bis. Jadi Indonesia tetap yakin bisa mengantongi kemenangan yang lebih besar jika Brunei nanti mengubah skemanya, taktiknya menjadi ofensif. Ini pasti akan menjadi sebuah pertandingan yang bagus, saling adu serangan. Kurnia Adi adalah salah satu saksi kunci hidup terjadinya match fixing yang terjadi di Indonesia. Dia membela tim dari PSMP Mojokerto kala itu. Kala itu ada diskusi-diskusi dan juga istilahnya nyang-nyangan. Jadi maklarnya itu bermain dalam pertandingan tersebut. Kala itu dia mendapatkan penalti. Ketika mau melakukan tendangan penalti, Kurnia Adi ini dipanggil oleh salah satu officernya dari klubnya PSMP Mojokerto. Engkau pokoknya aja digolnya. Bahasa Indonesia, nanti jangan sampai ini kemasukan karena ini perintah dari manajer. Wah, sangar. Dan akhirnya memang terjadi kala itu, akhirnya tidak digolin. Itu memang nggak gol sengaja dan dia mengakui itu. Dan akhirnya salah satu tim yang sekarang berpentas di Liga 1 itu masih bermain karena dia menjadi juaranya Liga 2 kala itu. Dan akhirnya ini orang Kurnia Adi ini akhirnya dihukum nggak boleh bermain selama beberapa tahun di dalam sepak bola. Imbasnya kok cuma pada satu orang ya, heran aku. Kenapa kok nggak dari keseluruhan? Setidaknya itu pasti ada permainan-permainan yang dilakukan. Tidak mungkin kalau hanya berhenti antara si pemain itu, kemudian wasit, kemudian klub, kemudian hanya PSSI lokalnya Jawa Timur. Gak mungkin, pasti ini sampai ke PSSI lokal. Karena di tahun 2018 kemarin tuh masih banyak banget para orang-orang lama yang bermain di situ. Dari pengakuannya itu sudah jelas dan sangat-sangat meyakinkan, apalagi ditambahkan ada beberapa statement-statement dari pemilik waktu itu Madura FC itu mengatakan ada seorang dari Expo PSSI yang langsung menelpon agar klubnya ini kalah
1-0 lah, maka dia akan dikasih uang 150 juta. Gila nggak sih? Langsung exco PSSI-nya yang menelpon dan menyuruh kalah dengan imbalan 150 juta pada pertandingan tersebut. Gila banget. Apalagi di Indonesia ini ada cukongnya, ada maklarnya, dan dia itu memang bekerja sama dengan bet judi bola yang berpusat di Kamboja. Jadi permainan sepak bola yang ada di Indonesia itu udah disetir sama bet, gitu loh. Pasti tahulah bet itu apa, bukan bet untuk main tenis meja ya, judi bola online. Jadi ada orang Indonesia itu bagian ngatur. Jadi semua klub yang ada di Indonesia orang ini nih, orang Malang. Dan kala itu akhirnya dia menjadi manajer klubnya Metro FC Batu, Kota Malang. Dia yang mengurusi masalah mafia sepak bola dan langsung berurusan dengan bandar judi bola Kamboja bet itu. Sangar rek Indonesia kayak ngono itu. Jadi sebenarnya untuk mencari pada para mafia dan penjahat bajingannya mafia bola sebenarnya gampang banget loh. Satu, sudah ada manajernya Metro, itu udah pasti tahu itu link-linknya, untuk jalur-jalurnya itu pasti sudah paham. Bagaimana permainannya, bagaimana transaksinya pasti sudah paham. Terus kemudian ada manajernya Madura FC kala itu udah membuka, namanya udah disebutin, dan dia menjadi pejabat di Exco PSSI waktu itu. Ya untungnya saat ini udah nggak jadi Exco ya, tapi setidaknya dia bisa dikorek. Selain dikorek, karena dia juga pemain, ya harusnya ditangkap dong, jeblosin. Kalau hanya sekedar mengandalkan statuta PSSI, ya dia nggak kena apa-apa, cuman kena sanksi, paling hukuman duit. Tapi kalau urusannya itu nanti ke pidana, karena yang saat ini Satgas Mafia Bolanya kerjasama dengan Polri, ya sudah, jeblosin penjara aja. Lagi-lagi kalau kita sebagai pecinta sepak bola yang nggak berkowar, siapa lagi gitu loh. Ya kita harus berkowar juga. Kalau ada orang di kolom komentar berkata, "Bang, kalau itu belum ingkrah jangan direview." Loh, saya ini selalu mereview sesuatu ini berdasarkan referensi-referensi yang memang sudah dipublish gitu loh. Saya mencari referensinya itu juga enggak kaleng-kaleng. Saya juga mencari link ke Polri, terus kemudian ke PSSI, ke ini itu, dan mereka pun sudah memblow di media massa yang memang terpercaya gitu loh. Jadi saya nggak berani juga kalau kita berbicara tentang hukum itu hanya berbicara tentang hanya sekedar gambaran, hanya sekedar ilustrasi, atau hanya sekedar gerambiangan, itu nggak berani. Karena itu resikonya nanti saya pasti juga dipidanakan, atau nanti terkena undang-undang ITE, kan saya juga yang susah ini. Jadi saya ini hanya sekedar mewakili teman-teman netizen dan juga pecinta timnas Indonesia. Ayo, siapa lagi kalau bukan kita yang menyuarakan berangus itu mafia-mafia, jangan kasih ampun, kalau perlu jebloskan ke penjara, nggak perlu menggunakan statuta PSSI yang mungkin ujungnya hanya terkena sanksi berupa denda. Lebih baik sanksinya berupa pidana, itu lebih bisa membuat efek jerah para mafia-mafia yang ada di Indonesia, khususnya sepak bola. Sebenarnya kalau kita mau berbicara itu korek-korek itu Bapak Iwan Budiawan, Bapak Iwannya Arema itu pasti paham loh. Dia udah lama banget di dalam PSSI, lama banget, dan semua mafia-mafia ini sampai hari ini belum tersentuh loh. Haruna Sumitro, Iwan Dianto, masih banyak lagi, Vigit. Kalau Vigit memang udah banyak sekali sih, cuman keberaniannya dari Satgas dan juga Polri ini gimana? Mungkin buat kita sebagai netizen ataupun hanya sebagai pecinta sepak bola timnas, kita harapannya cuman timnas bermain baik, liganya pun juga istimewa. Kalau kita mau menonton liga nih, selalu big match antara Persija melawan Persib Bandung, Persebaya melawan Arema, itu kan antusiasnya supporter kan luar biasa. Tapi kenapa ketika levelnya naik ke AFC, semua terseok-seok? Karena apa? Mereka ini udah terbiasa main di liganya sendiri tuh dengan permainan-permainan yang
nanti sebelum pertandingan mereka udah tahu bahwa kita nanti menang, kita nanti kalah. Kalau udah levelnya naik lagi kan udah ini kaget, mereka bermain ngotot ngoyo tapi hasilnya keok. Yaitu tadi, semua itu adalah efek dari apa yang sudah terbiasa terjadi di liga-liga yang ada di Liga 1 Indonesia. Jadi ketika naik level kaget gitu kan. Jadi sebenarnya sepak bola ini adalah sebuah hiburan yang nggak mahal, tapi sekarang menjadi mahal. Sebenarnya semahal apapun, selama itu kita bisa menikmati, itu saya kira pecinta sepak bola Indonesia itu nggak akan pernah berpikir masalah harga tiket sih. Tetap kita suka gitu kan. Jadi akhirnya para pemain itu yang mempelajari sepak bola mulai dini, tidak di SSB, akhirnya menjadi pemain senior, akhirnya mereka itu nggak bisa bermain dengan sepenuh hati karena hanya mengikuti perintah atasan. Akhirnya mereka itu bentuknya bukan menjadi pemain, tapi menjadi sebuah wayang yang akhirnya mengikuti dalang tersebut. Dalangnya mau pemain ini mati ya mati, dalang ini mau pemain ini hebat ya jadinya hebat, tergantung si dalang, tergantung si pemegang duit itu sendiri, yang mana mafia. Oke lah, kalau kita berbicara mafia, saya kira sudah banyak sekali celah-celah untuk masuk ke dalam situ karena sudah banyak yang bersuara. Lagi-lagi saya mengingatkan, ayo kita sebagai pecinta sepak bola, sebagai pecinta timnas Indonesia, jangan istilahnya kendor dalam menyuarakan dalam pemberantasan mafia sepak bola yang ada di Indonesia ini. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.